Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih hidup semua karena berkat Tuhan, nafas hidup daripadamu yang masih Engkau perkenankan ada di dalam diri kami. Kami berterima kasih itu semua itu ya Tuhan. Dan terima kasih juga karena Tuhan sudah pimpin kami dari tempat kami masing-masing tiba di dalam ruangan ini untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, bukan saja di tempat ini tetapi di seluruh dunia yang berbakti memuliakan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu ya Tuhan, dan kami juga datang dengan satu kerinduan supaya Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tidak mengerti firman-Mu, tidak mengerti kebenaran-Mu. Karena itu kami mau menundukkan diri kami sepenuhnya di bawah otoritas firman-Mu, supaya firman-Mu boleh mengajar kami, boleh menyatakan kesalahan kami, boleh memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, berikan kata-kata, berikan kekuatan, berikan pikiran, perasaan yang baik, supaya firman-Mu bisa dikomunikasikan kepada seluruh jemaat dengan sejelas-jelasnya. Tuhan juga tolong seluruh jemaat supaya berikan pikiran hati yang baik, supaya mereka juga mampu mendengar dan juga mengerti, menerima firman ini dengan sejelas-jelasnya. Jauhkan kesalahpahaman atau kesalahmengertian dari firman ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh sampai dalam pengertian seluruh jemaat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sucikan kami dari segala dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang kami mendapatkan berkat pada hari ini. Jaga lindungi kami dari pekerjaan setan, supaya kami tidak menjadi sia-sia mendengar firman-Mu karena dicuri benihnya oleh setan. Tuhan, kuduskan semua peralatan yang kami pakai ini boleh berguna bagi pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Mari Tuhan bicara pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Saudara, ini Imlek tahun berapa? 2564. Ya, betul ya. Kalau tidak salah begitu 2564. Jadi ini menurut kalender Cina sekarang sudah tahun 2564. Kalau menurut kalender Gregorian yang kita pakai baru 2013. Ya, jadi di dunia ini memang ada banyak kalender. Ya. Bukan kalender kita yang kita pakai saja yang produk Romawi itu yang satu-satunya, karena ada sebelum kebudayaan Romawi menyebar sudah ada kebudayaan yang tua seperti Cina, seperti India, seperti Arab dan sebagainya, sehingga masing-masing punya perhitungan tahun sendiri-sendiri. Ya, dulu juga orang Roma sudah hitung tahun sendiri, dan itu tergantung dari pendirian kota Roma, dari tahunnya dari situ. Hanya karena Konstantin jadi Kristen pada abad yang keempat, lalu setelah itu mulai Roma menjadi Kristen sampai akhirnya Kaisar Gregorian itu lalu membuat kalender baru, dan dia minta kepada Dionysius Exiguus itu untuk membuat satu kalender dengan Yesus Kristus sebagai sentralnya. Dan karena itu maka si Exiguus ini menempatkan Yesus pada pusat sejarah. Dan karena itu tahun-tahun sebelum Yesus itu disebut sebelum Masehi atau before Christ, dan sesudah itu disebut sesudah Masehi, after Christ. Dan dari tahun sesudah Masehi itu makanya kita 2013 sampai sekarang. Jadi kalender yang kita pakai ini kalender Gregorian, makanya kita tahun barunya di 1 Januari. Ya. Tapi orang Cina itu tidak punya kaitan dengan Romawi pada masa itu, dan mereka punya tahun sendiri. Makanya tahunnya mereka kebudayaannya juga sudah lebih tua dari kebudayaan Romawi, dan karenanya mereka sudah tahun 2564.
Ya, kalau hijriahnya Arabnya lagi, itu berapa lagi tahunnya India, kalender India berapa lagi. Makanya juga ada kalender suku Maya punya sendiri yang bilang kiamat tahun 2012, tapi ternyata meleset dan sebagainya. Dan karena itu maka memang ada perhitungan tahun berbeda-beda. Nah, jadi bagi yang merayakannya, selamat tahun baru. Ya. Ada perayaan Imlek, biasanya ada barongsai dan sebagainya, banyak orang terlibat. Tetapi juga saya sendiri pernah bahas tentang Imlek, ya, mengadakan penelitian. Bahkan 2 minggu terakhir ini saya belajar tentang Cina terlampau banyak. Ya, dari mana asal usul orang Cina, kenapa disebut Cina, kenapa disebut Tionghoa dan sebagainya, sampai kebudayaan mereka, agama mereka, pengaruh Buddhisme, pengaruh Konfusiusme, dan pengaruh Taoisme pada agama asli orang Cina. Lalu saya meneliti sampai bagaimana orang Cina muncul di Kupang, ya, dan di Pulau Timur ini. Itu saya teliti semua. Ya, saya teliti semua, ya, karena ada satu proyek yang berkaitan dengan Cina ini. Makanya saya mempelajari semua itu, dan memang orang Cina mulai ada di Pulau Timur sejak abad yang ke-7 di dalam perdagangan cendana. Dan mulai abad 18 mereka sudah komunitas besar, sudah ada di sini. Ada seorang pelukis Itali yang melukis kondisi kota Kupang pada tahun 1800-an. Dan salah satu 2 lukisan yang muncul di situ, salah satu lukisan muncul adalah ada orang Cina yang sudah bekerja di kota Kupang pada tahun 1800-an untuk usaha mebel, ya, dan mereka memang ada di mana-mana. Pak Sony Mesak itu, yaitu aslinya orang Cina, kakak-kakaknya atau paman-pamannya ada di Tiongkok sekarang, ya. Hanya semua kembali, hanya dia yang waktu mau kembali dulu, dia pas sampai pelabuhan kapal sudah jalan, jadi dia tertinggal sekarang. Ya, tapi karena itu memang mereka ada di sini, dan karena itu hari ini Pak Sony datang bawa anaknya merah-merah semua, nuansa Imlek semua. Nah, karena itu juga perlu kita mungkin mau senang sebagai mungkin punya kebudayaan Tionghoa tapi merayakan Imlek, tapi juga hati-hati karena kebudayaan Tionghoa adalah kebudayaan bukan cuma murni budaya, tapi juga ada pengaruh kebudayaan religius di dalam. Ada konsep-konsep agama di dalam kebudayaan tradisional Cina yang muncul dalam barongsai dan sebagainya. Kalau saudara perhatikan misalnya dalam perayaan Imlek, kenapa mereka ada petasan? Kenapa mereka ada manisan dan sebagainya? Karena ada kepercayaan di balik itu. Dan di dalam kepercayaan mereka itu adalah di setiap rumah itu punya dewanya. Punya dewa yang dewanya tinggal di dapur. Ya. Dewanya tinggal di dapur, tapi 1 tahun 1 kali pada tahun baru Cina, Imlek ini, dewanya itu pergi ke langit menghadap dewa ketua di sana. Dewa dapur itu namanya Kopeng. Dan Kopeng itu dia suka membawa laporan tentang tingkah laku dari isi rumah. Karena dia tinggal di dapur, maka dia tahu persis segala urusan di dalam rumah. Dan dia suka melapor apa yang dia lihat di rumah itu kepada dewa kepala di langit. Dan karena itu maka orang-orang Cina ini takut bahwa nanti yang dilaporkan adalah jelek-jelek. Dan karena itu maka setiap perayaan Imlek disediakan manisan. Supaya apa? Supaya Kopeng ini makan manisan, dan waktu dia pergi ke langit yang dia sampaikan manis-manis saja. Begitu. Ya. Tapi kadang-kadang Kopeng cukup nakal, sudah dikasih manisan masih omong yang jelek. Karena itu dikasih petasan. Supaya apa? Waktu dia omong yang jelek, petasan bunyi ribut sampai dewa di langit tidak dengar waktu dia omong yang jelek. Nah, itu kira-kira seperti itu latar belakangnya. Jadi bolehlah mau senang-senang ikut Imlek dan sebagainya, terutama barongsai. Tidak ada barongsai yang dimainkan sebelum ikut upacaranya di kuil mereka. Dan itu sudah adalah penyembahan berhala. Karena itu saya tetap setuju ada gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa seperti Agape misalnya yang turut merayakan Imlek. Tetapi saya tidak setuju kalau barongsai dan unsur-unsur tradisi religiusnya orang Tionghoa yang sebenarnya adalah kafir itu dibawa masuk ke dalam gereja termasuk barongsai.
Ada gereja-gereja yang acara Imlek ini mereka bikin khusus mendatangkan barongsai di dalam gereja. Itu sebenarnya salah dan tidak mengerti latar belakang kebudayaan. Jadi saya tahu Cina banyak. Saya sebenarnya Cina, hanya Cina hitam. Saya menguasai Cina lebih banyak dari orang Cina. Jadi di tahun baru ini, biasa tahun baru nuansanya adalah kasih. Besok, beberapa hari lagi, Valentine lagi. Ya, dan hari kasih sayang. Dan karena itu, dalam dua momen ini, Imlek dan Valentine ini, saya akan khotbah tentang kasih. Tapi kasih kita yang kita bahas hari ini, bukan kasih sembarang kasih. Tapi kasihilah musuhmu. Mari kita baca Lukas 6, 27 sampai 31. Lukas 6, 27 sampai 31. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Yang belum dapat tempat duduk silahkan ambil cari posisi ini. Di bagian tengah ini masih banyak kosong. Cepat biar sementara khotbah jangan jalan-jalan. Saudara-saudara, salah satu ciri hidup Kristen itu adalah mengasihi. Jadi seorang Kristen adalah seorang yang hidup di dalam kasih, baik kasih kepada Allah maupun juga kasih kepada sesama manusia. Tapi saudara, sayangnya ada begitu banyak fakta atau ada banyak kisah di mana kita gagal di dalam hidup kasih terhadap sesama. Kita bukan hidup di dalam kasih, tapi ada banyak orang hidup di dalam kebencian. Banyak orang hidup di dalam iri hati. Banyak orang hidup di dalam kedengkian. Banyak orang hidup di dalam permusuhan. Dan bahkan lebih jelek lagi adalah bahwa kebencian, permusuhan, pertikaian, kedengkian itu justru terjadi juga di dalam gereja Tuhan, di mana orang seharusnya hidup di dalam kasih. Saudara, kita seringkali begitu gampang menunjukkan kasih kita kepada orang yang baik pada kita. Kita gampang menunjukkan kasih kita kepada orang yang ramah dengan kita. Gampang menunjukkan kasih kita kepada orang yang peduli dengan kita. Tapi kita begitu sukar menunjukkan kasih kita kepada orang yang anti dengan kita, orang yang memusuhi kita, orang yang tidak menyukai kita, membenci kita, dan sebagainya. Dan karena itu saudara, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari ini bicara tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen mengasihi, termasuk mengasihi musuh-musuhnya sendiri seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara, teks kita tadi akan saya bahas. Tetapi sebelum kita membahas teks itu, saudara, ini ada bagian paralelnya. Yang kita baca ini di Lukas 6, ayat yang ke-27 dan seterusnya. Tapi bagian paralelnya itu ada di Matius pasal 5. Dan kalau saudara baca, membuka Injil Lukas 6 dan Matius 5, ada sejumlah hal yang sama. Tetapi ada yang berbeda karena ada kalimat-kalimat tertentu yang muncul di dalam Injil Matius tapi tidak muncul di dalam Injil Lukas. Dan di dalam teks kita ini, kalau dilihat ayat sejajarnya, sebenarnya ada kalimat pembukaan di dalam Matius yang tidak ada di dalam Lukas, yaitu Matius 5 ayat 43 ayat 44. Dikatakan demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, perhatikan ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman. Firmannya bilang apa?
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kamu telah dengar firman, kasihi manusia, sesama manusia, benci musuh. Sekarang saya tanya, di firman mana yang suruh kita kasihi sesama dan benci musuh? Saudara pernah baca di dalam Alkitab, ada ayat Alkitab yang menyuruh kita membenci musuh? Di sini Yesus sendiri yang mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihi sesamamu, bencilah musuhmu. Firman mana? Jelas ini kalau Yesus bicara di dalam perjanjian baru dan bicara ada tertulis atau ada firman, biasanya mengacu kepada firman di dalam perjanjian lama. Karena itu pertanyaan kita sekarang adalah, di firman perjanjian lama mana yang mengajarkan kita membenci musuh? Kalau mengasihi ada, tapi untuk membenci di mana? Atau di dalam hukum Taurat bagian mana yang mengajarkan kita membenci musuh kita? Kalau ajarkan mengasihi ada, saya membuka beberapa buku tafsiran, dan ketika membahas kalimat kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, itu semua penafsir mengacu kepada Imamat 19 ayat 18, di mana Yesus pasti mengutip dari sana. Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Kalimat selanjutnya seperti dirimu sendiri, tapi kalimat itu tidak diikut sertakan di dalam kutipan. Hanya dikutip kasihilah sesamamu manusia. Jadi kata-kata kasihi sesama manusia ada. Tetapi persoalannya, Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Di ayat mana ada kalimat atau ada ayat yang menganjurkan kita membenci musuh? Saudara, saya membaca Alkitab ini sudah berulang-ulang, tapi saya tidak menemukan ada satu ayat di dalam perjanjian lama bagian manapun, hukum Taurat bagian manapun yang memerintahkan kita untuk membenci musuh. Tidak ada. Bahkan saudara, sebenarnya di dalam perjanjian lama pun itu mengajarkan kita mengasihi musuh-musuh kita. Misalnya dalam Amsal 25 ayat 21 dikatakan di sana, jika seterumu lapar, beri dia makan roti. Jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi justru perjanjian lama ajar mesti mengasihi musuh. Tidak ada ajaran membenci musuh. Lalu Keluaran 23 ayat 4 dan 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu. Jadi yang dilihat ini bukan musuh, tapi lembunya musuh. Atau keledainya yang sesat. Yang sesat ini keledainya musuh. Maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu. Musuh punya keledai rebah. Kenapa? Karena berat bebannya, pikul terlalu banyak. Maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia. Dia itu siapa? Haruslah engkau rela menolong dia. Dia itu siapa? Musuh atau keledainya musuh? Keledainya musuh. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya itu. Nah, sekarang saudara pikirkan, kalau keledainya musuh saja perlu ditolong, musuhnya perlu ditolong atau tidak? Ya, kalau lembunya musuh perlu ditolong, musuhnya perlu ditolong atau tidak? Tentu perlu. Binatangnya musuh itu perlu ditolong, apalagi musuhnya. Maka di sini perjanjian lama itu mengajarkan orang mengasihi musuh. Dan ada ayat perjanjian lama yang menyuruh kita membenci musuh. Nah, kalau memang tidak ada ayat di dalam perjanjian lama yang suruh kita benci musuh, bagaimana dengan kata-kata Yesus? Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, dan bencilah musuhmu. Apakah Yesus keliru? Tidak. Apakah ada ayat seperti itu? Tidak ada. Kalau memang tidak ada ayat, mestinya Yesus keliru. Tidak ada ayat itu. Yesus juga tidak keliru. Terus yang keliru siapa? Yang keliru adalah Alkitab Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena terjemahannya salah di dalam menerjemahkan itu. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, coba kita lihat kembali
Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman. Nah, di sini Alkitab kita, Alkitab terjemahan baru Indonesia ini mengatakan kamu telah mendengar firman. Tapi sebenarnya kata firman di sini itu tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul. Saya kasih terjemahan bahasa Inggris King James. Dalam King James, dia cuma menerjemahkan demikian. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Jadi yang dikatakan itu belum tentu firman Tuhan. Atau di dalam Contemporary English Version dikatakan, kamu telah mendengar orang berkata. Tidak ada bilang firman. Bahkan tak usah jauh, mungkin terlalu jauh bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Indonesia yang lebih lama, terjemahan lama sendiri tidak menerjemahkan firman. Terjemahan lama sendiri mengatakan, kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah mengasihi temanmu dan membenci seterumu. Kamu telah mendengar perkataan demikian. Lebih jelas adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia menerjemahkan, kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Cintailah kawan-kawanmu, bencilah musuh-musuhmu. Jadi saudara, cintailah kawan-kawanmu, benci musuhmu, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Tetapi itu adalah ada ajaran yang berkembang pada waktu itu. Jadi Yesus mengatakan, kamu sudah dengar ajaran yang mengatakan benci musuhmu. Tetapi aku berkata padamu. Jadi di sini Yesus sementara menentang ajaran yang beredar pada masa itu. Yesus menentang ajaran yang berkembang pada masa itu. Tapi Yesus tidak sementara mengutip satu ayat perjanjian lama. Tidak. Jadi di sini sebenarnya Alkitab bahasa Indonesia yang keliru menerjemahkannya. Saya juga bingung ya, kenapa ini kalau dibandingkan dengan terjemahan lama dan terjemahan baru, terjemahan lama itu terjemahannya jauh lebih akurat dalam banyak ayat ketimbang terjemahan baru. Ya, terjemahan baru mestinya kalau terjemahannya lebih baru, mestinya lebih bagus. Tapi ternyata menurut saya dari pengamatan studi Alkitab begini lama, terjemahan lama jauh lebih bagus terjemahannya, lebih tepat terjemahannya dari terjemahan baru. Mestinya lembaga Alkitab mesti duduk ulang bikin terjemahan yang lebih baru. Mereka memang sudah bikin terjemahan baru edisi 2, tapi setelah dipublikasikan, tahu-tahu mereka sadar ada banyak kekurangan lagi, tarik pulang dari peredaran. Ya. Dan itu satu proyek besar. Mungkin perlu doa syafaat, berdoa untuk lembaga Alkitab. Ya. Ketimbang kita cuma berdoa, kami berdoa untuk Bapak Presiden, mulai dari Presiden sampai DRT dan segala macam. Ya. Kita mungkin berdoa untuk hal-hal yang mungkin jarang kita doakan atau belum pernah kita doakan, supaya mereka mampu menghasilkan satu produk Alkitab yang lebih akurat di dalam terjemahannya. Nah, jadi saudara, jelas Yesus tidak mengacu kepada satu ayat firman Tuhan perjanjian lama yang suruh benci musuh. Tidak ada ayat seperti itu. Yesus sementara mengacu pada ajaran yang berkembang. Ajarannya siapa? Ajarannya rabi-rabi Yahudi dan ajarannya ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, rabi-rabi Yahudi, waktu itu mengajar kita harus mengasihi sesama kita, tapi untuk musuh, kita membenci musuh. Itu ajaran ahli Taurat. Itu ajaran Rabi Yahudi. Dari mana ahli Taurat dan Rabi Yahudi bisa mengajar kita boleh membenci musuh? Mereka pakai ayat juga. Ayatnya adalah Ulangan 7 ayat 2. Ini ada banyak ayat. Saya kasih 2 sebagai contoh. Ulangan 7 ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka padamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Nah, ayat ini bilang jangan kasihani mereka. Lalu bilangan 25 ayat 17-18, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka, dan seterusnya. Nah, ayat seperti ini ada banyak mereka kutipkan, lalu mereka menghasilkan ajaran kita boleh benci musuh kita. Dan di sini Yesus menentang penafsiran mereka. Kenapa? Ayat-ayat yang mereka kutip itu sebenarnya adalah ayat yang berkaitan dengan holy war atau perang suci. Dan perang suci itu sebenarnya Israel sementara dipakai oleh Allah sebagai algojonya Allah untuk melawan bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa kafir itu melawan Allah. Bangsa-bangsa kafir itu memberontak terhadap Allah, dan Allah menghancurkan mereka dengan pakai Israel sebagai algojonya. Nanti Israel sendiri ketika melawan Allah, Allah pakai bangsa Persia, Allah pakai bangsa Babel sebagai algojo untuk hajar Israel. Dan dengan demikian, itu tidak bisa jadi dasar bagi kita
untuk mengatakan bahwa firman Tuhan memang mengajarkan kita membenci musuh. Tidak bisa. Karena itu saudara, penafsiran ahli-ahli Taurat dan rabi-rabi Yahudi di sini salah. Dan karena itu Yesus di dalam pengajarannya di bukit, dia lalu mengadakan reinterpretasi, penafsiran ulang terhadap ajaran para rabi Yahudi. Kamu telah mendengar ajaran yang mengatakan kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu. Berarti Yesus menempatkan penafsirannya yang benar di atas penafsiran para rabi Yahudi atau para ahli Taurat. Nah, saudara, jadi sama sekali Yesus tidak melawan firman. Yesus tidak menganulir salah satu firman dalam perjanjian lama. Yang dia tentang adalah penafsiran. Dan di sini kalau kita mempelajari Matius pasal 5, kamu telah mendengar begini, tetapi aku berkata padamu. Kamu mendengar begini, aku berkata padamu. Sebenarnya itu sementara perang penafsiran Alkitab. Dan karena itu orang perang penafsiran Alkitab di dalam acara debat itu bukan sesuatu yang salah. Yesus melakukan itu di dalam perang penafsiran ayat terhadap para ahli Taurat. Yesus sering kali melakukan itu. Boleh dianggap itu satu debat dari kitab suci. Dan Yesus sendiri melakukannya. Tidak ada orang yang punya hak untuk menyalahkan orang berdebat dengan mempersoalkan penafsiran kitab suci, baik dari orang Kristen yang sejati maupun juga dari orang-orang Kristen bidat dan sebagainya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita kembali pada persoalan kita. Jadi tidak ada ayat suruh kita benci musuh, tidak ada ayat. Tapi Yesus justru menegaskan, kasihilah musuhmu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berarti Yesus mau supaya para muridnya, Yesus mau supaya para pengikutnya adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Salah satunya adalah mengasihi musuh-musuh mereka, atau mengasihi orang-orang yang membenci mereka. Dan ini juga perintah untuk setiap orang Kristen, termasuk kita di sini, untuk belajar mengasihi musuh-musuh kita, belajar mengasihi orang yang membenci kita, atau belajar mengasihi orang yang kita benci. Nah, saudara-saudara, saya akan bahas teks ini. Teks ini intinya adalah mengajarkan kita mengasihi musuh. Kita harus mengasihi musuh. Tapi kalau kita mengasihi musuh, perwujudannya bagaimana? Atau apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita yang harus kita lakukan supaya kita dianggap sebagai orang yang mengasihi musuh-musuh kita. Saya akan angkat 4 hal penting, 4 perwujudan dari teks kita yang menunjukkan kasih kepada musuh. Yang pertama, saudara, perwujudan kasih kepada musuh itu adalah kita harus berbuat baik terhadap musuh-musuh kita. Kita harus berbuat baik terhadap musuh-musuh kita. Perhatikan ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudara, di sini mula-mula Yesus menyerukan, kasihi musuh. Setelah itu dia bilang, berbuat baik untuk mereka yang membenci kamu. Di sini Yesus membicarakan sesuatu yang bersifat aktif dan bukannya pasif. Maksudnya adalah Yesus di sini tidak bilang jangan benci musuh. Yesus tidak bilang begitu. Tapi Yesus bilang kasihi musuh. Kalau dia bilang jangan benci musuh, ini pasif. Tapi kalau dia bilang kasihi musuh, ini aktif. Yesus tidak mengatakan jangan berbuat jahat terhadap musuh. Tapi dia mengatakan berbuat baiklah pada musuh. Jangan berbuat jahat pada musuh, ini pasif. Tapi berbuat baiklah kepada musuh, ini aktif. Nah, jadi di sini saudara, Yesus mau kita tidak hanya sekedar tidak benci musuh, tapi harus mengasihi. Yesus mau kita tidak hanya sekedar tidak berbuat jahat pada musuh, tapi kita harus berbuat baik kepada musuh. Saudara, tidak benci dan mengasihi itu berbeda. Apa bedanya orang mengasihi dan orang tidak benci? Orang yang mengasihi pasti tidak benci. Tapi orang yang tidak benci belum tentu orangnya mengasihi. Apakah saya ada kebencian terhadap Barack Obama? Tidak ada. Saya tidak benci sama sekali dia. Tidak ada urusan saya dengan dia. Tapi apakah saya mengasihi Barack Obama? Juga tidak. Ketemu saja tidak. Saya SMS juga dia tidak balas.
berarti saya tidak membenci Barack Obama, tapi saya juga tidak mengasihi dia. Jadi tidak membenci tidak otomatis berarti mengasihi. Orang yang mengasihi harus tidak benci. Tapi orang yang tidak benci belum tentu mengasihi. Karena itu kalau saudara bilang, saya mengasihi musuh saya, buktinya apa? Saya tidak benci dia. Salah. Saudara hanya tidak benci, tapi saudara belum mengasihi. Tidak berbuat jahat belum berarti sudah berbuat baik. Ingat yang saya ceritakan waktu khotbah akhir tahun. Ada pemburu kejar serigala. Begitu pemburu kejar serigala bawa senapan, serigalanya ketakutan, lalu dia lihat ada kancil di sana. Dia langsung panggil kancil, kancil, saya dikejar pemburu, saya mau sembunyi di balik pohon itu. Kalau pemburu tanya saya di mana, kamu bilang di sana ya. Kalau kamu bantu saya pasti kasih hadiah kamu. Saya akan berbuat baik pada kamu, saya kasih hadiah. Akhirnya kancilnya oke. Begitu serigalanya sembunyi, pemburunya datang. Kamu lihat ada serigala di situ. Lari ke sana. Pemburunya kejar ke sana. Loloslah serigala itu. Lalu serigala itu keluar dan dia mau pergi. Kancil bilang, mana hadiahnya? Lalu serigala lihat kancil dan berkata, bukankah sudah merupakan hadiah bagimu kalau aku tidak menerkam kamu sekarang? Tidak menerkam itu hanya menunjukkan serigala tidak jahat. Tidak menunjukkan bahwa serigala sudah baik. Pahamkah? Mengerti? Jadi kalau kita hanya tidak jahat, tidak berarti kita sudah baik. Nah, sekali lagi di sini Yesus memerintahkan kita bukan sekedar tidak benci musuh, tapi harus mengasihi musuh. Bukan sekedar tidak jahat kepada musuh, tapi harus berbuat baik kepada musuh. Jadi Yesus menuntut adanya satu tindakan aktif tapi positif dari murid-muridnya terhadap musuh-musuh mereka yang membenci mereka atau yang dibenci oleh mereka. Dan Yesus sendiri memberikan teladan di dalam hal ini. Ketika Alkitab berkata semua orang yang berbuat dosa adalah seteru Allah. Semua kita yang berbuat dosa adalah musuh Tuhan Allah. Tetapi waktu kita masih musuh, waktu kita masih seteru, Yesus sudah datang ke dalam dunia dan dia mati ganti kita di atas kayu salib. Berarti di situ Yesus sudah menunjukkan satu perbuatan baik terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, yaitu semua orang berdosa. John Stott memberikan komentar demikian. Musuh kita mengusahakan kerugian kita. Kita harus mengusahakan kebaikannya. Karena inilah bagaimana Allah telah memperlakukan kita. Adalah pada saat kita masih seteru atau masih musuh, Kristus mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Jika dia memberikan dirinya sendiri untuk musuh-musuhnya, kita harus memberikan diri kita sendiri untuk musuh-musuh kita. Teladan lain yang Yesus berikan adalah di Taman Getsemani. Pada saat bala tentara dari Romawi maupun juga pengawal-pengawal bait Allah menangkap dia, Petrus ambil pedang dan potong telinga salah satu imamnya. Ya, salah satu pengawal atau pembantu imamnya. Tapi Yesus justru berbuat baik kepada musuh yang mau tangkap dia. Dalam Lukas 22 ayat 50-51, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ini orang mau tangkap dia, ini musuh yang membenci dia. Tapi Yesus berbuat baik dengan menyambung kembali telinganya yang putus karena pedang itu. Jadi Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana seharusnya berbuat baik terhadap musuh-musuh kita. Karena itu tidak cukup hanya sekedar tidak berbuat jahat terhadap musuh. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Lihat Roma 12 ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Berilah dia makan. Ini perbuatan baik. Jika dia haus, berilah dia minum. Ini perbuatan baik. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah saudara, ada banyak orang Kristen ketika bertikai dengan orang lain, mereka sudah merasa puas hanya karena tidak berbuat jahat terhadap orang yang membenci mereka. Itu memang benar, tidak benci orang itu memang benar. Tetapi Yesus tidak hanya tuntut itu.
Dia tuntut lebih daripada itu, yaitu kita harus berbuat baik pada musuh. Kita harus berbuat baik pada orang yang membenci kita. Kita harus berbuat baik pada orang yang kita benci sekalipun. Leon Morris mengatakan, tidak cukup untuk menahan diri dari tindakan-tindakan permusuhan. Dia harus berbuat baik kepada mereka yang membencinya. Saudara, ayat ini mengatakan, kasihilah musuhmu. Kata kasih di situ dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata agapao atau agape. Bentuk perubahannya adalah agapan. Dan agape ini menunjukkan kasih yang kualitasnya luar biasa. Dan kasih yang kualitas luar biasa itu sekarang ditujukan bukan untuk seorang sahabat, bukan untuk seorang pahlawan, bukan untuk seorang yang pro, tapi orang yang anti dengan kita, orang yang menjadi musuh kita, orang yang membenci, orang yang mencaci kita. Kasih agape itu yang diberikan kepada orang-orang seperti itu. Saya kutip kata-kata Barclay yang memberi penjelasan tentang kata perubahan kata agape jadi agapan ini. Agapan menggambarkan suatu perasaan kasih yang dinyatakan dalam tindakan. Itu berarti tidak peduli apapun yang orang lakukan terhadap kita. Kita tetap menginginkan yang terbaik baginya dan tetap mengasihinya. Hal ini sangat bersifat sugestif. Kita tidak mengasihi musuh kita seperti kita mengasihi orang-orang yang paling dekat dan kita kasihi. Kalau kita melakukan hal itu maka tidak wajar, tidak mungkin dan bahkan salah. Namun yang diperintahkan Yesus ini adalah tidak peduli apapun yang orang lakukan terhadap kita. Bahkan seandainya dia berbuat jahat atau mencelakakan kita, kita akan tetap mengusahakan yang terbaik baginya. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam hidup ini ada banyak orang yang tidak suka sama kita, dan ada banyak orang yang kita tidak sukai. Ada banyak orang yang benci kita, tapi ada banyak orang juga yang kita benci. Tapi di sini Tuhan menuntut kita mengupayakan kasih, mengupayakan yang terbaik, mengasihi mereka. Apakah saudara bersedia melakukannya atau tidak? Ini tidak mudah, tapi ini juga bukan sesuatu yang mustahil. Saya membaca satu cerita, ini kisah nyata, tetapi ini dari abad-abad pertama. Salah satu cerita di mana orang masih sistem perbudakan masih ada. Maka ada satu orang hamba namanya Paulus. Paulus ini dia berhamba pada seorang tuan. Dia menjadi budak dari seorang tuan, dan karena itu dia mengabdikan seluruh hidupnya pada tuannya ini. Dan tuannya ini juga baik pada dia. Karena itu ada banyak budak di bawah di situ, tapi si Paulus ini diangkat menjadi kepala dari budak-budak. Dan saudara, seperti biasa, maka hari-hari tertentu si tuan ini biasa pergi ke pasar budak untuk mencari budak-budak baru. Dan karena itu si Paulus ini orang kepercayaan, dan dia mengajak Paulus ini untuk pergi melihat di pasar budak orang-orang yang kira-kira bagus untuk dipekerjakan. Karena si Paulus ini diangkat jadi kepala budak, maka dia mesti lihat, dia mesti ikut seleksi budak-budak mana yang perlu dibeli. Dan saudara, setelah mereka menyeleksi begitu banyak budak, dapat banyak, tahu-tahu di pasar budak itu ada dijual satu orang tua yang kelihatannya masih bisa jadi budak tapi sudah begitu lemah. Dan si Paulus ini melihat orang itu, dan dia minta kepada tuannya, tolong beli budak yang orang tua itu. Tapi tuannya bilang begini, sudah tua dan kelihatan lemah, loyo seperti itu, apa yang mau kamu harapkan dari budak seperti itu? Tapi si Paulus ini berkata, Tuhan, saya minta belilah dia, belikan dia untuk saya. Pembicaraan panjang lebar, akhirnya karena mengasihi si Paulus ini, tuan itu berkata, ya sudah, beli saja. Lalu akhirnya si Paulus ini beli budak orang tua itu yang sudah loyo. Lalu dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, semua budak dipekerjakan di bawah si Paulus ini. Tetapi budak yang tua ini tidak bisa lagi bekerja keras. Lalu beberapa saat di rumah mulai sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan, maka si Paulus ini memelihara budak tua ini dengan setiap hari mengurus makannya. Dia mesti urus makan tuannya, tapi dia mesti urus makan budak tua ini. Dia memperhatikan kebutuhan tuannya, tapi dia perhatikan juga kebutuhan budak tua ini. Lama-lama saudara, dia begitu perhatian, dia makin sakit, tapi si Paulus ini makin perhatikan. Nah, lalu akhirnya si tuan ini
jadi tertarik dan dia datang tanya, Paulus, orang tua itu siapa? Apakah dia ayahmu? Paulus bilang tidak, dia lebih daripada ayah saya. Apakah dia gurumu? Tidak, dia lebih daripada guru saya. Lalu siapa dia? Dan Paulus menjawab, dia musuh saya. Kenapa? Karena kami satu keluarga habis dibunuh semua oleh dia. Hanya saya yang tinggal. Tapi karena saya seorang Kristen, Kristus menyuruh saya mengasihi musuh. Saya kaget lihat dia di pasar budak. Dan saya lihat ini kesempatan untuk menjadi murid Kristus dengan memelihara dia. Karena itu saya minta Tuhan untuk belikan dia pada saya. Saudara, ini kisah nyata dari abad pertama. Berarti saudara mengasihi musuh, berbuat baik pada musuh, sesuatu yang sukar, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Itu bisa. Sekarang bagaimana kita mau melakukan itu, dan bagaimana Roh Kudus kita berikan kesempatan untuk bekerja di dalam hati kita, bisa menyatakan kasih dalam bentuk perbuatan baik kepada musuh-musuh kita atau orang benci kita. Dua keluarga hidup bertetangga tapi tidak akur. Dan yang tetangga sebelah ini suka sekali bikin gara-gara, cari gara-gara dengan tetangga yang satu ini. Dan satu hari yang tetangga sebelah ini piara ayam. Tahu-tahu ayamnya beranak. Dan anak-anak ayam ini pergi ke sebelah. Marahlah. Ibu di sebelah, dia pegang cekik ayam anak ini. Dia lempar ke sebelah, ambil ayammu. Dan ibu sebelah ambil ayamnya. Dia menangis karena ayamnya mati. Tapi dia bersihkan ayamnya, dia olah jadi roti ayam. Lalu dia antar ke sebelah, ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya karena ayam saya sudah mengganggu ketenangan ibu. Dan ini ayam yang ibu bunuh itu sudah jadi roti ayam. Terima ini sebagai tanda maaf dari saya. Bisa? Bisa. Andai saja orang Kristen bersedia berbuat baik kepada orang-orang yang membenci mereka. Andai saja kita belajar berbuat baik pada orang-orang yang kita benci sekalipun. Biarpun tidak mutlak, menurut saya ada banyak permusuhan menjadi sirna dan berganti dengan persahabatan. Lihat contoh di sini, 2 Raja-Raja 6 ayat 21 sampai 23. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuh mereka Bapak. Ini ada musuh datang. Raja Israel tanya, kalau saya lihat mereka, saya bunuh mereka? Tapi jawabnya, jangan. Elisa bilang, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Ini sudah tawanan. Sudah tawanan, bunuh. Raja bilang bunuh, Elisa bilang jangan. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Biasanya tawanan itu sudah tangkap, potong di situ. Raja bilang saya bunuh, Elisa bilang jangan. Ajak mereka makan. Habis makan, lepaskan mereka, biar mereka pulang pada raja mereka. Ayat 23, disediakan bagi mereka jamuan besar. Maka makanlah dan minumlah mereka, musuh-musuh itu. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Apa akibatnya? Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sebelumnya Aram begitu menyerang Israel, begitu gerombolan-gerombolan Aram mengganggu Israel. Seandainya Raja Israel bunuh mereka, gerombolan-gerombolan itu tidak akan berhenti. Pasti akan berlanjut. Tapi gerombolan-gerombolan kejahatan ini berakhir atau berhasil ditaklukkan dengan kebaikan daripada Raja Israel yang disarankan oleh Elisa. Saudara, apakah di dalam hidup saudara ada orang yang memusuhi saudara? Ada orang yang membenci saudara? Ada orang yang menyakiti saudara? Ada orang yang menjengkelkan saudara? Atau saya balik, ada orangkah yang saudara benci? Atau ada orang yang saudara jengkel? Atau ada orang yang saudara, jangankan ini, lihat mukanya saja tidak suka. Hari ini firman Tuhan berkata, saudara tidak cukup hanya tidak membenci dia, tapi saudara harus berbuat baik pada dia. Jadi nasihat Yesus pertama sebagai perwujudan kasih kepada musuh adalah mau berbuat baik.
kepada musuh. Itu perwujudan pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kita harus mendoakan dan memintakan berkat bagi musuh-musuh kita. Tambah ringan atau tambah susah? Tambah susah. Kita harus mendoakan atau memintakan berkat bagi musuh-musuh kita. Lihat ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, jadi kita dituntut bukan cuma berbuat baik pada musuh, tapi kita juga dituntut berdoa atau meminta berkat bagi mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luhur sekali. Dan ini mempunyai nilai etika yang luar biasa. Sampai seorang kafir seperti Gandhi, orang yang tidak percaya Yesus, tapi dia begitu mengagumi ajaran moral dan etika dari Yesus. Dan menurut Gandhi, di seluruh dunia, dari seluruh guru yang ada, tidak ada ajaran moral yang lebih luhur, lebih tinggi dari khotbah Yesus di bukit. Itu diakui oleh Gandhi. Hanya sayang Gandhinya tidak pernah jadi Kristen. Dia pernah coba-coba datang gereja, tapi karena pada masa itu memang rasisme masih kuat dan Gandhi kulitnya hitam. Begitu dia masuk gereja, salah masuk di gereja kulit putih. Begitu dia baru masuk pintu, penerima tamunya cegat dia. Bapak mau kemana? Gereja. Oh, gereja Bapak bukan di sini. Ini gereja orang kulit putih. Bapak di sana. Dan Gandhi pun berbalik dan berkata, saya tahu di Hindu ada kasta, tapi kalau di Kristen pun ternyata ada kasta. Mengapa saya mesti jadi Kristen? Saya tidak jadi Kristen, tapi saya pengagum Yesus Kristus. Maka Gandhi punya salah satu lagu favorit dalam Kidung Jemaat nomor berapa saya lupa. Kupandang salib Tuhanku. Tapi Gandhi percaya Yesus atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, biar dia kagum Yesus, tetap mesti masuk neraka. Ya. Saya bilang saya tidak tahu karena mungkin saja Gandhi percaya diam-diam pada Yesus atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi pokoknya kalau dia tidak percaya, hanya cuma kagum, biar kagum kupandang salib Tuanku, tetap mesti masuk neraka. Karena kuasa salib tidak pernah berlaku bagi dosa-dosa dia. Nah, tetapi orang kafir seperti Gandhi begitu mengagumi ajaran moral Yesus ini. Kenapa? Karena apa, saudara? Karena di sini yang dimintakan berkat atau yang didoakan ini adalah orang yang mengutuk kamu dan orang yang mencaci kamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini orang jahat luar biasa. Dan orang jahat, untuk orang jahat seperti ini, Tuhan menyuruh kita berdoa dan memintakan berkat bagi mereka. Ini tidak gampang dilakukan. Jangankan berdoa, saudara ya. Ingat namanya atau dengar namanya saja. Muak rasanya. Waktu Gus Dur jadi jadi presiden, waktu itu siapa ya, Amin Rais ya jadi ketua MPR. Lalu Akbar Tanjung jadi apakah begitu? Pokoknya ada jabatan juga. Lalu karena Gus Dur bermasalah, lalu mereka sidang MPR dan sebagainya. Si Akbar Tanjung dan Amin Rais ini bergerak di belakang untuk meruntuhkan Gus Dur, jatuhkan dia dari jabatan presiden. Dan lalu akhirnya, saudara, terjadi konflik yang besar antara Gus Dur melawan Akbar Tanjung dan Amin Rais. Dan saudara, pertikaian mereka berlanjut. Tapi satu ketika, dalam satu pertemuan, Gus Dur berkata, sekarang saya sudah malas sholat. Dan semua orang heran, ini pemimpin NU, pemimpin besar, kok bisa malas sholat? Lalu orang tanya pada dia, Gus, kenapa malas sholat? Mestinya Gus sebagai pemimpin umat mestinya rajin sholat. Gus Dur bilang, memang masalah buat lo. Tapi Gus Dur langsung jawab, kenapa saya tidak mau sholat? Kenapa? Karena tiap kali sholat dengar nama dua orang itu, Akbar Tanjung dan Amin Rais. Kenapa? Karena Allahu Akbar, dia ingat Akbar Tanjung. Habis berdoa, amin, amin, dia ingat Amin Rais. Karena itu dia bilang, saya malas sholat. Kenapa? Karena tiap kali sholat, Akbar Tanjung dan Amin Rais mesti ada di kepala dia. Jadi saudara, itu menunjukkan, dengar nama saja, orang tidak suka. Tapi persoalan sekarang, Yesus menyuruh kita, doakan mereka, mintalah berkat untuk mereka. Ini sesuatu yang berat sekali rasanya. Tapi ini juga sekaligus menunjukkan moralitas dan etika Kristen yang sangat tinggi
dibandingkan dengan moralitas etika sekuler. Kita mungkin mau berdoa untuk orang-orang seperti itu, tapi doa kutuk. Saya pernah menyaksikan dua ibu berkelahi, dua ibu bertengkar bla 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 bla. Wah, ini pokoknya waktu mereka bertengkar keluar lancar sekali. Waktu saya lihat lancar sekali kalimat, saya bilang, wih, kalau orang-orang ini seandainya dapat karunia berkhotbah pasti lancar. Tapi saudara, sebentar di sela-sela itu satu ibu bilang, oke, beta biar sudah, terserah lu menang, beta hanya bisa berdoa ke selusa, beta berdoa ke seluruh, tolong lihat sana nanti. Jadi saudara, beta berdoa ke seluruh, tapi tolong lihat sana nanti. Kira-kira apa yang dia mau doakan? Mungkin berdoa supaya Tuhan kirim kilat dari langit, sambar dia, atau bagaimana. Nah, kita mungkin mau doakan orang seperti itu, tapi berdoa untuk kejelekan mereka. Tapi firman Tuhan mengajar lain. Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Dan 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Untuk itulah kamu dipanggil, dan seterusnya. Jadi saudara, perhatikan bahwa kita bukan saja disuruh berdoa untuk musuh kita, tetapi manfaat dari doa itu haruslah demi kebaikan dari musuh-musuh itu, dan bukan demi kebaikan kita. Dengan kata lain, kita berdoa demi kepentingan dia, bukan saya. Saya yang berdoa, doa untuk musuh. Tapi doa itu harus punya manfaat di dalam orang itu, bukan di dalam saya. Ini penting saudara, karena kita bisa doa untuk musuh-musuh, tapi ujung-ujungnya tujuannya untuk saya. Sekarang misalnya, ada orang yang brengsek sekali, kurang ngajar sekali, suka mencela saya. Ini orang ini membenci saya, mencela saya. Saya lalu berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk dia supaya biarlah Roh Kudus jamah hatinya, supaya dia ada perubahan dan dia bertobat, supaya dengan dia bertobat dia tidak mencela saya lagi. Tujuan doa itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan saya. Saya minta dia bertobat, tujuannya apa? Supaya saya tidak dicela. Nah, bukan doa seperti itu yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan tujuan doa itu bukan kebaikan si pendoa, tapi kebaikan yang didoakan. Nah, saudara, mengapa Yesus suruh kita berdoa untuk musuh-musuh? Perhatikan ini. Karena dengan berdoa untuk musuh, membuat kasih saudara kepada musuh akan bertumbuh. Sekarang perhatikan komentar dari John Stott. Ini merupakan perintah yang tertinggi, tulis Bonhoeffer, melalui perantaraan doa kita kepada musuh kita. Kita berdiri di sisinya dan memohon untuk dia kepada Allah. Selanjutnya, jika doa syafaat merupakan perwujudan dari kasih yang bagaimana yang kita miliki, itu juga merupakan satu cara untuk meningkatkan kasih kita. Adalah tidak mungkin untuk berdoa untuk seseorang tanpa mengasihinya. Dan tidak mungkin terus berdoa untuk dia tanpa mendapati bahwa kasih kita untuk dia bertumbuh dan menjadi matang. Karena itu, kita tidak boleh menunggu sebelum berdoa untuk seorang musuh sampai kita merasa ada kasih di dalam hati kita. Kita harus mulai berdoa untuk dia sebelum kita sadar bahwa kita mengasihinya. Dan kita akan mendapatkan kasih kita mula-mula akan bersemi dan lalu berbunga. Maksud dari John Stott adalah, justru kalau kita berdoa untuk musuh, kita akan jadi mengasihi dia. Kalau tunggu kapan mengasihi baru berdoa untuk dia, saudara tidak akan pernah bisa mengasihi dia. Ada musuh, ayo doakan dia. Tunggu dulu, kapan saya sudah bisa mengasihi dia, baru saya doa. Nanti Tuhan Yesus datang, saudara belum berdoa untuk dia. Tapi berdoalah sebelum saudara sadar bahwa saudara mengasihi dia. Dan itu menyakitkan memang. Tapi kalau saudara bisa berdoa, orang tidak bisa berdoa untuk seseorang sambil membenci orang itu. Maka waktu saudara penuh dengan amarah dan kebencian pada orang, berdoa untuk dia,
kebenciannya terkikis sedikit, kasihnya bertumbuh. Doa kedua, kebenciannya makin terkikis, kasihnya makin bertumbuh. Terus didoakan, kasih akan bersemi dan kebencian menjadi sirna. Saya pernah cerita saudara bukan? Sementara saya pacaran dengan orang, begitu dekat, setelah itu dia hamil. Tapi bukan saya yang melakukannya. Ya, ada orang lain yang melakukan. Waktu dia hamil, itu rasanya mau mati saja saya. Saya kepengen gantung diri di pohon tomat waktu itu. Tapi tidak jadi. Jadi saya cuma minum baygon rasa stroberi. Nah, tapi saudara, dalam pergumulan akhirnya saya berdoa untuk dia. Tapi sebenarnya saya masih benci sekali dan jengkel dia. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong supaya bayi di dalam kandungannya bisa aman, Tuhan. Tuhan tolong supaya waktu dia melahirkan dia jangan sampai mati, Tuhan. Kalau dia mati, aku pun mati, Tuhan. Kebencian masih ada di dalam hati saya. Tapi saya belajar mengucapkan itu. Berdoa dan berdoa. Dan saya dapati hari-hari setelah itu, kebencian saya sirna pada dia. Menariknya saudara, dia lalu menikah dengan orang yang menghamili dia itu. Bertahun-tahun setelah itu. Dan malah sekarang suaminya menjadi fans yang berat pada saya. Akhirnya saya dekat dengan suaminya dan dia, tapi tidak CLBK. Nah, saudara, artinya maksud saya adalah bahwa doa untuk orang yang kita benci itu perlahan-lahan mengikis kebencian kita dan menumbuhkan kasih kita. Karena itu, jangan tunggu sampai saudara mengasihi musuh baru berdoa untuk dia. Berdoa untuk dia segera ketika saudara masih merasa belum mengasihi dia. Berdoa untuk dia ketika saudara masih merasa diliputi kejengkelan, kebencian pada dia. Lakukan itu. Kebencian saudara akan menipis dan kasih saudara akan bertumbuh. Saya kutip kata-kata Barclay. Barclay mengatakan, tidak ada orang yang dapat berdoa bagi orang lain dan sekaligus membencinya. Tapi kalau dirinya sendiri dan orang yang dibenci itu dibawanya kepada Allah, maka terjadilah satu hal yang baru. Kita tidak akan terus-menerus membenci orang lain di hadapan Allah. Jalan yang paling tepat untuk menyirnakan kebencian adalah berdoa bagi orang yang kita benci. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan. Lukas 23 ayat 34 ketika dia disalib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teladan Yesus diikuti oleh Stefanus waktu dirajam dan mau mati. Kisah 7 ayat 60 berkata, sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka." Dan dengan demikian meninggallah dia. Dan teladan yang sama diikuti oleh Paulus. Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13. "Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini." Dan saudara, semua itu menjadi teladan bagi kita di dalam mendoakan musuh-musuh kita, berdoa bagi mereka yang merugikan kita, yang menyakiti kita atau mengkhianati kita. Bersediakah saudara berdoa untuk orang-orang seperti itu? Jangan tunggu mengasihi dia baru berdoa. Berdoalah selagi saudara masih merasa belum bisa mengasihi. Berdoalah sementara kejengkelan masih penuh di kepala dan hati saudara. Berdoalah untuk mereka. Sementara saya khotbah, pikirlah sudah musuh-musuh saudara. Karena sebentar kita akan berdoa untuk mereka. Ini perwujudan yang kedua, berdoa bagi mereka. Ketiga, perwujudan yang ketiga adalah kita tidak boleh membalas kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Tidak boleh balas. Kalau tadi pertama mesti buat baik. Kedua, doakan mereka, mintakan berkat. Yang ketiga, jangan balas jahat dengan jahat. Perhatikan ayatnya, ayat 29 dan ayat 30.
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadamu pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta padamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat 29-30 ini, sebenarnya ada tiga masalah yang diangkat di sana. Lihat ulang ayatnya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Jadi masalah pertama yang dibicarakan adalah masalah pipi. Masalah tampar pipi. Masalah yang kedua, masih dalam ayat 29b. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan dia mengambil bajumu. Jadi masalah kedua adalah masalah jubah dan masalah baju. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga, berilah kepada setiap orang yang meminta padamu, jangan meminta kembali orang yang mengambil kepunyaan. Jadi yang minta, kasih saja. Sudah kasih, jangan minta kembali. Ya. Nah, jadi ada 3 persoalan. Saya mau bahas 3 persoalan ini satu persatu. Tapi saya mau bahas 2 yang terakhir. Soal masalah pipi itu belakang. Nah, masalah yang pertama yang mau saya bahas adalah, pertama masalah mengambil jubah atau baju. Kita lihat kembali ayat 29b. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Apa beda jubah dan baju? Jubah di luar, baju di dalam. Ya, jubah itu pakaian luar, baju itu pakaian dalam untuk orang sana pada masa itu. Ya. Nah, jadi perhatikan yang diminta apa? Yang diambil apa? Jubah. Kalau orang minta jubah, kasih baju. Hafal ya. Kalau orang ambil jubah, kasih baju. Ambil jubah, kasih baju. Ambil jubah, kasih baju. Sekarang lihat Matius 5 ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Yang mau diambil apa? Baju. Kasih jubah. Menurut Lukas, mau jubah, kasih baju. Menurut Matius, mau baju, kasih jubah. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Kemungkinan besar Yesus memang omong dua-dua. Kalau orang minta baju kasih jubah, kalau orang minta jubah kasih baju. Nah, Matius tulis yang satu, Lukas tulis yang satu. Selesai. Ya. Jadi tidak harus bertentangan di sana. Nah, lalu apa maksudnya ini? Hampir semua penafsir sepakat bahwa kelihatannya latar belakang yang dibicarakan Yesus di sini adalah latar belakang di sidang pengadilan. Di mana orang-orang tertentu, ingat konteksnya musuh. Jadi ada musuh tertentu yang menuntut kita di pengadilan untuk mengambil apa yang menjadi punya kita. Itu konteksnya di pengadilan. Semua penafsir setuju demikian. Tapi mereka penafsir-penafsir ini berbeda dalam hal ini. Ada yang menganggap bahwa itu memang harus diartikan hurufiah. Ada yang menganggap itu tidak hurufiah. Tapi itu cuma sesuatu yang bersifat kiasan. Yang mengartikan hurufiah. Jadi kalau memang orang menginginkan barang kita, kasih saja. Orang ambil barang kita, kasih saja. Tapi saudara, ada yang mengartikannya tidak secara hurufiah dan rasanya aneh. Kalau ini hurufiah, bayangkan saudara, kalau orang menuntut barang kita, terus kita mesti menyerahkan barang kita yang lain pada dia. Di pengadilan. Misalnya di pengadilan, orang menuntut rumah kita sebagai milik mereka. Kasih rumah sekaligus dengan kunci mobil. Ini lu bawa semua. Kalau saudara lakukan itu kelihatannya ada yang tidak beres di kepala ini. Ya. Jadi kelihatannya memang ini tidak berarti hurufiah. Saya kutip kata-kata Calvin. Calvin mengatakan tidak ada orang kecuali orang tolol yang berpegang pada kata-kata ini sehingga menganggap bahwa kita harus menyerahkan kepada lawan kita apa yang mereka tuntut sebelum sampai pengadilan. Karena pemenuhan tuntutan seperti itu akan membakar dengan lebih kuat pikiran dari orang-orang jahat kepada perampokan dan pemerasan. Dan kita tahu tidak ada orang yang lebih jauh dari tujuan Kristus dari hal ini. Jadi maksudnya Calvin adalah jangan hurufiahkan teks ini. Karena kalau kita hurufiahkan teks ini, minta ini sekalian ini, itu kita akan membuat para perampok itu akan lebih besar kepala. Wah, orang Kristen kalau lu minta rumahnya dia kasih sekalian mobil.
Itu orang Kristen. Nah, maka bahayalah para perampok, para pemeras akan bekerja menggunakan ayat ini untuk merugikan kita di dalam banyak hal. Nah, jadi ini tidak boleh diartikan hurufiah. Kalau begitu artinya bagaimana? Artinya sederhana adalah jangan membalas perlakuan orang yang jahat kepada kita. Atau seperti kata-kata Hendriksen berkata begini, singkatnya, kita tidak mempunyai hak untuk membenci orang yang mencoba untuk mengambil milik kita. Jadi kalau ada orang mau ambil milik kita, kita tidak boleh membenci atau tidak boleh membalas dia jahat dengan jahat. Contoh, kita urus tanah gereja sendiri, bukan? Waktu beli tanah kita cicil sendiri, mati-matian, cicil semua. Bertahun-tahun usaha setengah mati. Habis itu kita mulai membangun, bukan? Korea bantu kita uang sedikit, sisanya kita, lalu bangunan jadi. Tahu-tahu ada surat dari sinode bahwa gedung itu akan menjadi aset sinode yang hanya dipercayakan, dipergunakan oleh revival. Saya tidak terima. Lu tambah doi berapa? Waktu kita beli tanah, lu tambah doi berapa? Waktu kita bangun kerja semua, lalu satu hari misalnya kita out dari sini, kita keluar semua dengan tangan hampa. Saya memang tidak setuju. Tapi ketidaksetujuan itu tidak boleh membuat kita membenci mereka. Kadang-kadang kita tidak setuju tapi tidak sadar, tidak setuju malah begitu, kita ikut membenci mereka. Tapi tidak boleh. Kita boleh tidak setuju dan merasa ada yang mau ambil barang kita. Tapi seperti kata-kata Hendriksen, kita tidak mempunyai hak untuk membenci orang yang mencoba mengambil milik kita. Itu maksudnya. Jadi tak usah balas. Jadi prinsipnya jangan balas jahat dengan jahat. Ini masalah pertama. Sekarang masalah kedua. Masalah kedua adalah memberi kepada orang yang meminta dan jangan minta kembali. Ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, para penafsir berbeda dalam hal ini. Apakah yang minta ini musuh atau orang biasa? Tapi lagi-lagi konteksnya adalah musuh. Kalau konteksnya musuh, artinya ada orang-orang yang meminta kepada kita sesuatu dengan paksa. Habis minta, dia tidak mau kembalikan. Nah, kita mesti kasih, tapi jangan minta kembali. Nah, saudara, kalau ini diartikan lurus payah, saya bisa paksa Pak Minggus kasih mobilnya ke saya, dan Pak Minggus mesti kasih. Habis itu tidak boleh minta kembali. Maka kacaulah dunia ini. Maka orang bisa memanfaatkan apa saja. Orang-orang brengsek akan datang pada orang Kristen, memaksa mereka mengambil sesuatu dari mereka, dan ada hukum tidak boleh minta kembali. Berarti ini cilaka. Tapi saudara, lagi-lagi ini berarti bahwa ayat ini memang ada studi yang cukup dalam tentang ayat ini. Saya mau bahas itu, tapi studinya terlalu ruwet. Saya khawatir saudara justru jadi bingung. Tapi saya kasih ringkasnya begini, bahwa ayat ini kalau dipelajari lebih dalam menunjukkan bahwa memang kelihatannya mutlak, tetapi sebenarnya tidak mutlak. Itu sama seperti di dalam Matius 5 ayat 33 dan 37, Yesus melarang sumpah, jangan bersumpah. Kelihatannya seperti mutlak, tapi di sisi yang lain Perjanjian Lama sendiri menganjurkan orang bahkan harus bersumpah. Jadi tidak kelihatannya mutlak, tapi tidak mutlak. Alkitab mengajarkan kita kalau mau memberi, beri pada orang miskin, karena mereka orang miskin yang berhak menerima pemberian kita. Ulangan 15 ayat 78, Amsal 3 dan 27-28. Itu mengatakan yang berhak menerima pemberian kita adalah orang miskin. Nah, kalau sekarang yang berhak terima kita pemberian kita adalah orang miskin, tapi di sini semua orang yang meminta pada kita, kita berikan, berarti kita mengambil hak-hak orang miskin dan memberikan pada orang lain. Nah, ini justru jadi salah dengan ayat-ayat ini. Dan karena itu saudara,
menurut saya bisa dibuktikan lebih jauh bahwa ayat ini tidak boleh berarti mutlak. Jadi maksudnya adalah jikalau musuh kita menuntut kita, meminta sesuatu pada kita, kita melihat sikonnya. Pada saat itu mungkin memberi, tapi tidak menjadi mutlak bahwa kita pasti selalu memberi. Dan kita tidak meminta kembali, tapi tidak menjadi mutlak bahwa apa yang orang ambil tidak harus kembali. Itu tidak mutlak. Karena yang minta ini musuh, kalau kita menolak, ini bisa terjadi kegegeran yang besar. Untuk mencegah kegegeran itu, beri saja, tidak usah minta kembali. Itu kira-kira konteksnya. Ini seperti begini. Waktu urus pembangunan, saya siang-siang pergi mengawasi bangunan. Tukang-tukang sementara bekerja. Tahu-tahu ada orang mabuk masuk. Dan orang mabuk masuk itu dan dia datang pada saya dan dia berkata bahwa saya yang kepala di sini, saya yang mengontrol tukang-tukang semua. Itu saya yang Bapak Suruh ada di situ. Dan dia mabuk. Lalu akhirnya dia datang satu-satu minta kepada Bapak Suruh, minta uang untuk minum. Dan Bapak kasih. Lalu dia menghadap saya lagi, minta uang untuk minum. Saya sudah tidak mau kasih. Tapi kalau saya tidak kasih, gelagatnya buruk. Bahwa dia akan mengacau. Dan dia sudah, sebelumnya dia sudah pergi ancam-ancam tukang-tukang. Dan kalau saya tidak kasih, ini bisa rusak. Dan karena itu saya kasih dia 10.000. Dengan tujuan apa? Pergi, saya tidak usah minta kembali. Supaya dia pergi, supaya pekerjaan pembangunan bisa lanjut. Tapi setelah saya beri, dia datang minta terima kasih. Wah, Pak Pendeta baik sekali, Tuhan memberkati. Nah, saya langsung jengkel dan saya bilang begini, ya, kalau saya beli untuk kamu beli beras untuk istri anakmu bagus. Tapi kalau kamu beli minum percuma. Dia bantah saya, dia bilang begini, tidak peduli Pak Pendeta, tidak urus saya mau pakai uang untuk apa. Yang penting Pak Pendeta sudah beri upahmu besar di surga. Dia nasihat saya seperti itu, saudara. Ya, Pak Pendeta pasti beri uang, Pak Pendeta pasti masuk surga. Tapi kan tidak semua orang masuk surga. Kasihan dong neraka kosong. Dia bilang seperti itu dan dia pergi. Nah, dalam konteks seperti itu, seandainya saya melawan, tidak tahan 10.000 ini tidak kasih, dia mungkin akan mengancam dan memukul tukang-tukang di sana dan kegiatan ini. Nah, dalam konteks seperti itu, saya memberi apa yang dia minta, tidak meminta kembali. Tapi itu tidak mutlak. Tidak berarti selama kita gereja di sana, lu datang minta saya pasti kasih. Lain kali lu datang minta saya panggil satpam. Nah, itu artinya tidak mutlak. Jadi dalam artian ini adalah bahwa poinnya sama. Kita tidak membalas orang yang memaksa kita dengan kebencian. Poinnya sama, tidak membalas. Sekarang masalah ketiga. Masalah tampar pipi. Nah, teks kita bilang, barang siapa menampar pipimu yang satu, berilah pipimu yang lain. Nah, pipi mana? Nah, Lukas tidak omong, tapi Matius kasih jelas. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata padamu, janganlah melawan orang berbuat jahat padamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Jadi yang ditampar adalah pipi kanan, mesti sorong pipi kiri. Nah, ada satu orang non-Kristen yang ketemu orang Kristen. Kamu tahu ya, ada ayatnya, barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Ya ada. Itu Yesus ajar ya. Wah, tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagaimana? Langsung ini orang non-Kristen tampar. Dia tampar seperti ini. Si Kristen marah dan dia tampar balik. Loh, yang non-Kristen bilang, kenapa kamu tampar? Kamu tidak lakukan ajaran Tuhan. Tidak lakukan bagaimana saya lakukan. Tidak. Lah kan firman bilang, barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Masalahnya kau tampar kiri duluan. Karena kau tampar kiri duluan, makanya saya balas. Coba kau tampar kanan duluan, pasti saya kasih yang kiri. Nah, saudara, camkan ini baik-baik. Ini tidak bersifat hurufiah. Tidak boleh diartikan hurufiah. Kenapa? Karena ajaran ini, tampar pipi kanan, beri pipi kiri, diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan menariknya, saat Yesus ditampar di ruang sidang, apakah dia kasih pipi sebelah? Coba lihat Yohanes 18, 22-23. Ketika dia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya
sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, tampar yang satu lagi. Oh tidak. Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa kamu menampar aku? Yesus tidak serahkan pipi yang satu. Paulus juga. Kisah 23 ayat 2 dan 3. Tapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus, menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di situ untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintah untuk menampar aku. Paulus serahkan pipi yang satu? Tidak. Nah, karena itu perintah ini, tampar pipi kanan, beri pipi kiri, tidak boleh diartikan hurufiah. Perhatikan komentari, pulpit komentari. Tidak ada orang yang bijaksana yang berpikiran sehat, yang merasa dirinya terikat oleh arti hurufiah dari perintah ini. Sebagai contoh, Tuhan kita sendiri tidak menawarkan dirinya dipukul lagi, tapi dengan tegas mencela orang yang memukulnya. Juga Santo Paulus tidak pernah memikirkan untuk mentaati arti hurufiah dari perintah atau tuntutan ini. Ini hanya merupakan pernyataan yang tegas dari satu prinsip yang besar. Dan demikian, dengan beberapa orang fanatik yang salah sebagai perkecualian, semua pengajar-pengajar kekristenan yang besar telah mengerti. Artinya, pengajar-pengajar kekristenan yang besar tahu ini tidak hurufiah. Leon Morris berkata, Yesus memberikan ilustrasi dari kekerasan atau kekejaman secara fisik. Pipi adalah siagon di dalam bahasa Yunaninya, yang sebetulnya adalah rahang. Yesus berbicara tentang sebuah pukulan pada rahang dan bukannya suatu tamparan ringan pada wajah. Reaksi yang alamiah terhadap pukulan itu adalah memukul kembali dengan keras. Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk menawarkan rahang yang satunya. Dia bicara tentang sikap. Pada waktu kita disakiti, kita tidak boleh membalas dendam. Tapi jika diperlukan, harus siap untuk menerima lagi tindakan yang menyakitkan itu. Memberikan pipi yang lain secara hurufiah tidak selalu merupakan cara terbaik untuk memenuhi perintah ini. Bandingkan sikap Yesus sendiri terhadap pukulan. Dia tidak menyerahkan. Jadi kalau satu hari saudara ditampar orang, jangan betul-betul serahkan pipi yang lain untuk ditampar. Kalau saudara serahkan, saudara bodoh sekali. Ya. Dan jangan biarkan orang menampar seenaknya. Ayat ini memerintahkan kita untuk tidak balas, tidak menyerahkan ini. Tapi ayat ini tidak melarang kita untuk menghindari tamparan. Kalau bisa sili. Ya. Coba lihat komentar Calvin. Calvin berkata, sekalipun Kristus tidak mengizinkan umatnya untuk melawan kekerasan dan kekerasan, tapi dia tidak melarang mereka untuk berusaha menghindari serangan yang tidak ada atau benar. Jadi kalau ada orang mau tampar saudara, bisa tangkis-tangkis, bisa sili-sili. Tapi kalaupun kena, tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas. Perlu diingat saudara, menampar itu merupakan serangan yang tidak membahayakan jiwa. Tidak boleh balas. Tapi pada waktu saudara mendapatkan serangan yang membahayakan jiwa, bagaimana? Barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Nah, tampar itu kan jauh dari jantung. Tapi barang siapa membawa pedang, tebas lehermu yang kanan, berilah lehermu yang kiri. Itu gila namanya. Ini tidak balas. Kenapa? Tidak membahayakan nyawa. Tapi kalau membahayakan nyawa, 2 langkah. Kalau bisa lari-lari, itu nomor 1. Kalau tidak bisa lari lagi dan pilihannya adalah membunuh atau dibunuh, bunuh dia, saudara tidak berdosa. Itu hukum Taurat ada seperti itu. Karena itu orang Kristen mengizinkan ada tentara. Kalau tentara berdosa, bunuh orang tentara berdosa, bagaimana? Sekarang posisinya ada 2. Kalau saya tidak tembak dia, dia tembak saya. Bagaimana? Saya tembak. Itu dalam kasus di mana nyawa taruhannya. Tapi kalau sekedar menampar, itu tidak membahayakan jiwa. Jangan membalas sama sekali. Nah, kalau begitu apa artinya? Kalau ini tidak hurufiah, artinya apa? Barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Artinya adalah, William Barclay mengatakan begini. Sekarang pikirkan ya, bukan bilang tampar kiri beri kanan, tampar kanan beri kiri. Dan rata-rata orang Israel tidak ada yang kidal.
Rata-rata pakai kanan. Nah sekarang, kalau saya menampar pakai pipi kanan, pakai tangan kanan, kena pipi apa? Kena pipi kiri. Kena di kiri saudara. Tapi ayat ini bukan bilang tampar kiri beri kanan, tampar kanan beri kiri. Berarti orang menampar pakai tangan kanan, kenanya di pipi kanan. Tampar bagaimana? Begitu kan? Bukan begini ya, tapi begini. Jadi terkena bukan telapak tangan, tapi punggung tangan. Jadi ini pukulan dengan punggung tangan. Menurut Barclay, di dalam tradisi rabbinik Yahudi, kalau kena telapak tangan itu penghinaan. Tapi pakai punggung tangan itu penghinaan ganda, double. Lihat komentar Barclay. Menurut hukum rabbinis Yahudi, menampar orang memakai bagian belakang telapak tangan mengandung arti penghinaan 2 kali lipat ketimbang kalau menampar dengan telapak tangan saja. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah meskipun orang dengan sengaja menghina engkau dengan hinaan yang paling berat dan menyakitkan, engkau sama sekali tidak boleh membalas atau mendendam. Itu artinya tidak hurufiah. Jadi sekali lagi di sini ini menghina, tapi ini penghinaan double. Sekalipun orang penghinaan double, tidak boleh balas. Nah, di sini Kristus menegaskan kembali, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan menghendaki pengikutnya tidak membalas jahat dengan jahat. Dan ini sukar. Tetapi kita ini cenderung untuk balas. Tetapi firman Tuhan mengajarkan lain. Yusuf dalam cerita perjanjian lama. Saya pikir-pikir seandainya saya Yusuf dijual oleh saudara-saudara sendiri, kesasar di Mesir. Lalu tahu-tahu saya jadi Perdana Menteri. Pertama-tama yang saya habisi adalah saudara-saudara saya sendiri. Nomor 2 yang akan saya habisi adalah istri Potifar. Kenapa? Gara-gara dia saya masuk penjara. Ya. Tapi Yusuf begitu naik jadi Perdana Menteri, ada kesempatan besar untuk balas dendam. Tapi dia tidak balas. Mungkin saudara tidak balas dendam hanya karena tidak ada kesempatan. Tapi kalaupun ada kesempatan, seorang Kristen tidak boleh membalas. Amsal 24 ayat 29. Jangan berkata, sebagaimana dia perlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan seperti itu. Roma 12 ayat 17-19. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Biar Tuhan yang balas. Saudara jangan. Tapi juga saudara jangan balas supaya Tuhan balas. Tidak. Itu motivasi yang salah. Jangan balas karena kasih dan ketaatan pada Tuhan. Ini perwujudan yang ketiga. Yang keempat. Terakhir. Kita harus melakukan apa yang kita inginkan mereka lakukan terhadap kita. Ayat 31. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Ini perwujudan kasih kepada musuh yang keempat. Mau mendapat perlakuan seperti apa? Lakukan itu pada orang lain. Dan William Hendrickson mengomentari ayat ini dengan berkata, harus diperhatikan bahwa peraturan emas ini tidak berbunyi, perlakukan orang lain seperti yang mereka perlakukan kamu. Tapi perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan mereka memperlakukanmu. Ini aktif. Di dalam apokrif. Apokrif ini kitab-kitab yang diterima Katolik, kita tidak. Itu ada bentuk negatifnya. Yaitu dalam kitab Tobit 4 ayat 15. Apa yang tidak kau sukai sendiri, jangan kau perbuat pada siapapun. Jangan kau perbuat. Jangan perbuat. Itu negatif. Itu pasif. Tapi juga banyak ajaran sekuler sifatnya pasif. Saya kutipkan beberapa. Hillel, seorang rabi terkenal. Dia mengatakan, apa yang kamu benci, jangan lakukan pada orang lain. Jangan lakukan. Ini pasif atau negatif. Philo dari Alexandria. Apa yang engkau tidak ingin engkau derita, jangan lakukan pada siapapun. Jangan lakukan. Isokrates, filsuf Yunani. Hal-hal yang membuat engkau marah ketika orang lain melakukan terhadap engkau, jangan lakukan pada orang lain. Jangan lakukan. Lalu golongan Stoa, salah satu filosofi dasarnya adalah apa yang engkau tidak inginkan untuk dilakukan,
kepadamu, jangan lakukan pada siapapun. Dan Konfusius mengatakan, apa yang kamu tidak ingin dilakukan padamu, jangan lakukan. Saudara perhatikan, kutipan saya yang banyak ini, semuanya berkata, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan. Semuanya pasif dan bersifat negatif. Tapi sekarang bandingkan dengan ajaran Yesus. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah. Berarti ini aktif. Maka di sini etika sekuler semuanya bersifat negatif dan pasif. Tapi etika Kristen itu bersifat aktif. Bersifat positif. Nah, kalau kita hanya sekedar mentaati yang negatif, kita cuma perlu berpikir, apa yang saya senang orang lakukan terhadap saya? Apa yang saya tidak suka orang lakukan pada saya jangan lakukan pada orang lain. Kalau saya tidak senang dimaki, saya jangan memaki. Kalau saya tidak senang ditipu, saya jangan menipu. Kalau saya tidak senang diejek, saya jangan mengejek. Itu negatif. Tapi kalau positif, harus lakukan, kita memang mesti renungkan. Dan ini butuh imajinasi dan perenungan. Misalnya, kalau saya sakit, saya harapkan dia buat apa kalau saya sakit? Oh, kalau saya sakit, saya harapkan dia begini. Nah, kalau saudara sendiri harapkan, kalau saudara sakit, orang itu buat saudara begini, maka lakukan itu pada orang lain. Kalau saya kehabisan uang, saya tidak ada duit lagi, saya kepingin orang itu buat apa pada saya? Oh, saya kepingin dia begini kalau saya tidak ada duit. Nah, sekarang pikirkan, kalau orang itu tidak ada duit, saya mesti lakukan seperti yang saya inginkan dia lakukan pada saya. Nah, untuk yang positif ini memang kita perlu perenungan, memikirkan apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita, dan kemudian lakukan itu pada orang lain. Dan ini berlaku juga bagi musuh kita. Inilah 4 perwujudan dari kasih kita kepada musuh. Berbuat baik pada mereka, berdoa dan memintakan berkat untuk mereka, jangan balas jahat dengan jahat, dan apa yang kita ingin orang lain lakukan bagi kita, lakukan juga pada orang lain. Kesimpulan dari semua ini, saya memberikan kesimpulan dari komentar Calvin. Arti dari seluruh nasihat ini adalah bahwa orang-orang percaya harus belajar untuk melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap mereka. Bahwa pada waktu mereka dilukai, mereka tidak boleh meledak dalam kebencian atau keinginan jahat atau keinginan untuk melukai. Tapi bahwa makin kekeras kepalaan dari kemarahan dari orang-orang jahat bangkit dan berkobar, makin mereka harus cenderung menggunakan kesabaran. Itu intinya. Adakah orang yang berbuat jahat kepada saudara, yang menyakiti saudara, yang membuat hidup saudara menderita, yang membuat saudara jengkel, yang membuat saudara dendam, saudara siap meledak dan sebagainya, dan saudara ingin membalas? Yesus menghendaki saudara menahannya dengan sabar. Maukah saudara? Atau mungkin ada teman sekerja, teman seprofesi, teman sekolah, atau teman pelayanan yang benci atau sentimen terhadap saudara. Bagaimana sikap saudara pada mereka? Tidak bisa dipungkiri dalam hidup kita hari-hari, ada banyak orang membenci kita maupun juga kita pada orang lain. Tetapi firman hari ini mengajak kita, kasihi musuhmu, berbuat baik pada mereka, doakan dan mintakan berkat. Jangan balas jahat dengan jahat, dan lakukan apa yang engkau sendiri ingin diperlakukan pada saudara. Kasihilah musuh. Amin. Mari kita tunduk kepala. Firman Tuhan ini berat. Tetapi ini perintah Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu menguatkan kita. Hanya orang-orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya yang mungkin untuk melakukan ini. Dan itu adalah orang-orang percaya. Kalau saudara adalah orang percaya, Roh Kudus pasti sudah ada di dalam diri saudara.
Dia akan berikan kemampuan pada saudara untuk melakukan firman ini. Kita tidak ada yang sempurna. Kita seringkali terjebak ke dalam kebencian, kejengkelan, iri hati dan dengki. Termasuk saudara, termasuk saya. Tapi kalau firman Tuhan mau datang pada kita hari ini, Dia pasti tahu apa yang kita alami. Dia pasti tahu itu